Video ini akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja dari mikroprosesor. Jadi, dalam mikroprosesor ada 3 tahap yang harus dilakukan oleh mikroprosesor untuk menyelesaikan satu instruksi. Di mana tahap yang pertama yaitu fetch, yang kedua decode, dan tahap yang ketiga execute. Tahap pertama yaitu fetch. Fetch adalah tahap di mana sebuah instruksi diambil dari program counter yang berada di dalam memori, lalu instruksi tersebut disimpan di dalam instruction register atau biasa disingkat dengan IR. Tahap kedua yaitu decode. Di tahap ini, decode bertugas untuk menentukan opcode dan operan dari instruction register, di mana opcode adalah singkatan dari operation code. Opcode berupa single instruction yang berupa sebuah perintah, seperti move, add atau jump, dan lain-lain. Sedangkan operan adalah nama dari register seperti contoh AL, BX, AX, BX, dan lain-lain. Dan decode juga bertugas untuk menyusun arithmetic logic unit atau disingkat ALU. Dan tahap yang terakhir yaitu execute. Execute tahap di mana instruction yang telah didecode akan dieksekusi. Lalu, setelah instruction pertama selesai dilakukan, maka mikroprosesor akan kembali ke tahap pertama lagi, yaitu fetch, di mana program counter akan di-increment untuk membaca instruksi yang selanjutnya. Di tahap decode terdapat setup ALU, di mana ALU sendiri singkatan dari Arithmetic Logic Unit. ALU adalah digital circuit yang melakukan integer arithmetic, contohnya seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan juga melakukan logical operation. Mikroprosesor berkomunikasi dengan memori melalui sistem bus, di mana memori menyimpan data dan instruksi yang nantinya mikroprosesor akan melakukan tahap fetch atau pengambilan data dan instruksi dari memori. Di slide ini juga akan menjelaskan tentang RAM, yaitu singkatan dari Random Access Memory. RAM adalah memori yang tersedia untuk sistem operasi, program, dan proses-proses yang digunakan ketika komputer sedang bekerja. Untuk penggunaan RAM, komputer harus dalam kondisi menyala, karena RAM termasuk dari volatile memory, yang mana data dalam memori tidak secara permanen tersimpan. Di saat kondisi komputer mati, data yang ada di RAM akan hilang. Selain RAM, juga ada read-only memory atau yang biasa disebut dengan ROM. ROM adalah memori yang sudah terbenam dalam komputer yang berisi instruksi-instruksi di mana nantinya akan dijalankan saat komputer dinyalakan. Berbeda dengan halnya RAM, ROM akan tetap menyimpan data walaupun komputer dalam kondisi dimatikan. ROM termasuk tipe non-volatile memory, di mana data dalam ROM tersimpan secara permanen dan tidak akan hilang meskipun komputer dimatikan. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.